Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai lingkungan pendidikan dengan anggota pertama kami yang bernama Korinatus Sofia dengan NIM 220210101179. 2. Jili Fatahil Akbar dengan NIM 220210101180. Ketiga, Anissa Dora Salsabila dengan NIM 220210101182. Keempat, Anissa Rehan Fadila dengan NIM 220210101184. Yang terakhir, Muhimatul Hairo dengan NIM 220210101193. Pengertian lingkungan pendidikan menurut Kamus Bahasa Indonesia, lingkungan merupakan keadaan atau kondisi sekitar yang memengaruhi pembentukan, perkembangan, dan tingkah laku pribadi manusia. Sedangkan pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara pembuatan mendidik, sehingga lingkungan pendidikan merupakan wilayah atau daerah seseorang untuk dilatih dalam sikap dan tingkah lakunya yang bertujuan untuk mendewasakannya melalui pembelajaran dan pelatihan. Secara harfiah, lingkungan dapat diartikan segala sesuatu yang mengitari kehidupan baik berupa fisik maupun non-fisik. Menurut para ahli yaitu Kiai Haji Dewantara, beliau mengatakan lingkungan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di dalam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Sudah kita ketahui bersama tentang keadaan dan fenomena karakter generasi bangsa yang ada pada anak-anak muda di zaman milenial ini sudah tidak bisa terkontrol dari perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Dalam dunia pendidikan memberikan banyak tantangan kepada guru atau pendidik untuk memberikan arahan motivasi atau pendidikan kepada peserta didik. Di antara karakter yang sangat populer di era milenial ini adalah individualis dan egois. Adapun solusi dari perkembangan zaman di era milenial tentang pendidikan yaitu guru atau pendidik harus lebih banyak memberikan inovasi terkait penyampaian pembelajaran sehingga ada ketertarikan pada peserta didik untuk terciptanya suasana baru. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan dalam bermasyarakat. Lingkungan pendidikan keluarga. Manusia dinilai memperoleh pendidikan sejak ia pertama kali lahir. Nah, saat pertama kali ia lahir itu, dia memperoleh pendidikan dalam keluarga. Orang tua pastinya akan mengajarkan anaknya untuk berbagai pendidikan, terutama tentang aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Aturan itu tergolong merupakan aturan-aturan dasar, namun dalam pendidikan keluarga merupakan penentu kita dalam memperoleh pendidikan lanjutan nantinya. Namun kurangnya pendidikan dalam lingkungan keluarga, beberapa keluarga tidak dapat memfasilitasi anaknya dalam media pembelajaran. Nah, karena itu anak-anak akan melanjutkan pembelajaran dalam lembaga sekolah. Yang berikutnya, pendidikan di lingkungan sekolah. Pendidikan di lingkungan sekolah sudah terjamin karena adanya para ahli-ahli yang akan membantu siswanya dalam belajar. Selain itu, media pembelajarannya juga tergolong lengkap karena didukung oleh pemerintah, yang mana mereka ingin menciptakan generasi muda yang cerdas dan berbakat. Dalam lingkungan sekolah terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik, di mana ada media-media pembelajaran. Yang kedua, ada lingkungan sosial, di mana siswa akan mulai berinteraksi dengan temannya, guru, serta staf-staf di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga adalah lingkungan akademik, di mana mereka akan bersaing untuk memperoleh prestasi.
Nah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat mungkin tidak tampak wujudnya karena lingkungan masyarakat tergolong dapat mempengaruhi siswa dalam berperilaku. Nah, lingkungan masyarakat yang harmonis di mana adanya kerja bakti, kemudian adanya musyawarah tentunya akan mendukung siswa dalam membentuk karakter yang baik. Mereka akan memiliki skill kepemimpinan serta hal lainnya. Namun lingkungan masyarakat yang buruk akan berpengaruh buruk pada siswanya. Mungkin anak itu tidak akan meniru perilaku buruk tersebut, namun pastinya akan ada dampak sosial dalamnya. Misalkan di mana masyarakat tersebut kebanyakan adanya kekerasan. Nah, anak tersebut mungkin akan menyebabkan trauma yang akan membuat dampak negatif untuk kedepannya. Inovasi apa saja yang dilakukan para pendidik di Indonesia? Nah, di Indonesia ini sistem pendidikannya lebih menekankan pada pembelajaran dan penilaian. Nah, mungkin untuk kedepannya itu untuk lebih memperbanyak permainan, namun permainannya itu dapat mengedukasi siswanya, terutama anak-anak. Nah, anak-anak itu tidak dapat memproses semua pembelajaran jika terus-menerus dipaksa untuk mempelajari materi tanpa adanya permainan. Anak-anak tentunya pastinya akan lebih memahami materi yang mana pengaplikasiannya digunakan terhadap permainan. Seperti di luar negeri itu, pembelajaran untuk anak-anak lebih banyak permainan daripada materi. Tidak seperti di Indonesia yang mana ditekankan pada materinya saja sehingga anak-anak kesulitan untuk menyusul apa yang sudah dipelajarinya. Nah, mungkin itu saja untuk motivasi ke depannya untuk pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan merupakan suatu kegiatan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang atau pendidik yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian untuk mencapai tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan terdiri dari dua, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaan. Kedua segi tersebut saling bergantung, meskipun komponennya cukup baik seperti tersedianya sarana dan prasarana, serta biaya yang cukup, tetapi jika tidak ditunjang dengan baik, maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikian juga bila pengelolaan baik tetapi di dalam kondisi serba kekurangan akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal. Tujuan utama pengelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal, sebab berkembangnya tingkah laku peserta didik sebagai tujuan belajar hanya dimungkinkan oleh adanya pengalaman belajar yang optimal. Daya guna teknologi pendidikan memegang peran yang penting. Pengelolaan proses pendidikan harus memperhitungkan perkembangan iptek. Maka setiap guru wajib mengikuti dengan seksama inovasi pendidikan, terutama yang diseminasikan secara luas oleh pemerintah serta penalaran dan pengembangan studi ilmiah dan keterampilan proses muatan lokal dalam kurikulum lain agar dapat diambil manfaatnya. Manfaat mempelajari pengantar ilmu pendidikan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami permasalahan pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenal aliran-aliran pendidikan. Dan yang keempat, mampu memahami hakikat manusia dan pengembangannya. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan mengapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih baik tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem sendiri merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar dapat mencapai tujuan.
Maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem adalah pendidikan terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Usaha-usaha yang bisa dilakukan pendidik zaman now untuk memajukan pendidikan pada zaman milenial diantaranya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai inovasi pembelajaran yang menarik seperti menggunakan benda nyata sebagai pengaplikasiannya. Yang kedua, mengadakan tugas diskusi agar peserta didik bisa berlatih untuk menyuarakan pendapat. Situasi pendidikan merupakan situasi yang istimewa atau khusus karena situasi merupakan suatu perubahan dari situasi pergaulan di mana komponen-komponennya berubah dari orang dewasa atau orang tua yang menjadi pendidik dan anak yang menjadi anak didik. Kemudian syarat teknisnya kepercayaan menjadi kewibawaan namun mutlak harus ada. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada satu tujuan pendidikan yang harus dicapai. Ada suatu nilai sengaja yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari orang tua sebagai pendidik. Misalnya, seorang ibu menyuruh anak perempuannya mencuci piring yang didasari oleh satu tujuan agar anaknya berdisiplin dan bertanggung jawab. Hal itu merupakan situasi dari pendidikan. Adapun ciri-ciri pendidikan, yang pertama itu adanya komponen pendidikan, yang kedua kegiatan pendidikan, yang ketiga itu perlakuan didik terhadap peserta pendidikan, yang keempat itu terjadi secara formal dan informal. Adapun juga proses atau metode situasi pendidikan, yang pertama itu inovasi pengajaran, yang kedua mengetahui cara belajar setiap individu, dan yang ketiga hubungan gaya mengajar dengan pengetahuan, nilai, dan tindakan. Peran sejarah terhadap pendidikan saat ini, yaitu berperan sebagai membentuk karakter bangsa, menumbuhkan sikap kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan sejarah itu memiliki aspek strategis sebagai salah satu media pendidikan dan membangun karakter bangsa.